Kepentingan pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan karyawan harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer. Jika pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan, semangat kerja, sikap, dan loyalitas karyawan akan menurun. Supaya karyawan bersemangat bekerja, disiplin tinggi, dan bersikap loyal dalam menunjang tujuan perusahaan, maka fungsi pemeliharaan mutlak mendapatkan perhatian manajer. Tidak mungkin karyawan semangat bekerja dan berkonsentrasi penuh terhadap pekerjaannya jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan dengan baik. Beliau dalam Hasibun tahun 2005 halaman 179 menerangkan tentang pemeliharaan karyawan. Fungsi pemeliharaan karyawan adalah menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. Karyawan adalah aset atau kekayaan utama setiap perusahaan yang selalu ikut aktif berperan dan paling menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, keamanan dan keselamatan yang perlu dapat pemeliharaan sebaik-baiknya dari pemimpin perusahaan. Tujuan dari pemeliharaan karyawan yaitu 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, 2. Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, 3. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, 4. Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, 6. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap terhadap karyawan. Pemeliharaan karyawan, asas manfaat dan efisien. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Asas ini harus program dengan baik supaya tidak menjadi sia-sia. Asas kebutuhan dan kepuasaan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasaan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap karyawan baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Asas keadilan kelayakan. Keadilan dan kelayakannya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan karena keadilan dan kelayakannya akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugasnya, sehingga disiplin kerjasama dan semangat kerjanya meningkat. Dengan asas ini diharapkan tujuan pemberian pemeliharaan akan tercapai. Asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang Kepres dan keputusan materi harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan invasi serikat buruh perintah. Asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan acara perusahaan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Iqbal akan menjelaskan tentang indikator pemberian insentif. Dan di sini saya akan menjelaskannya to the point. Jadi, dalam indikator pemberian insentif, tentu saja perusahaan tidak melakukannya begitu saja. Pada umumnya ada beberapa indikator pemberian insentif, yaitu yang pertama adalah kinerja pegawai, di mana pegawai yang berprestasi atau yang menunjukkan kinerja di atas rata-rata biasanya selalu mendapatkan insentif dari perusahaan. Seperti contoh di sini, apabila pegawainya mencapai target atau di sini memberikan suatu keuntungan untuk perusahaan, biasanya akan diberikan insentif.
Lalu poin yang kedua yaitu waktu kerja pegawai, di mana waktu adalah uang. Insentif yang diterima oleh pegawai juga dapat ditentukan oleh waktu kerjanya, di mana seperti contoh apabila dia bekerja 8 jam akan berbeda insentifnya dengan pegawai yang bekerja 10 jam. Lalu ada juga berdasarkan indikator senioritas karyawan, di mana masa kerja seseorang karyawan di sebuah perusahaan juga berpengaruh kepada besarnya insentif yang akan diterimanya. Maksudnya senioritas ini lamanya waktu dia bekerja di perusahaan, seperti mungkin sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan sejenisnya. Jadi karyawan senioritas di mana karyawan yang 1 tahun akan berbeda insentifnya dengan karyawan yang telah bekerja selama 5 tahun. Lalu indikator selanjutnya adalah berdasarkan kebutuhan pegawai, di mana pemberian insentif kepada pegawai dapat juga didasarkan kepada tingkat urgensi kebutuhan akan kualitas hidup karyawan tersebut. Seperti contoh di sini, apabila karyawan tersebut bekerja sangat jauh dari kantornya, maka mungkin dari pihak kantor akan memberikan insentif berupa mungkin kendaraan atau di sini ongkos pergi pulang perginya, seperti itu. Lalu yang kelima ada keadilan dan kelayakan, di mana di sini perusahaan juga akan memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan pengorbanan kerja yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut. Jadi di sini seperti contoh ada pegawai-pegawai yang mencapai target dan ada pegawai yang tidak mencapai target. Jadi secara adil mungkin di sini yang tidak mencapai target tidak diberikan insentif, namun yang mencapai target akan diberikan insentif. Lalu berdasarkan yang terakhir yaitu evaluasi jabatan, di mana karyawan tingkat jabatan akan berpengaruh terhadap insentifnya. Seperti contoh, manajer dan asisten manajer akan berbeda insentifnya. Supervisor dan sales akan berbeda insentifnya. Jadi kesimpulannya, insentif itu harus adil dan sesuai. Jika sesuai dan secara terbuka, akan menciptakan pemeliharaan yang baik, sehingga sikap loyal karyawan akan mengilhami antusiasme yang meningkat di tempat kerja, akan meningkat juga absensi dan akan mengurangi turnover. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Insentif. 1. Pengertian insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. 2. Metode insentif. Metode insentif yang adil dan layak merupakan daya penggerak yang merangsang terciptanya pemeliharaan karyawan. Karena dengan pemberian insentif, karyawan merasa dapat perhatian dan pengakuan terhadap prestasi yang dicapainya. 3. Jenis-jenis insentif. A. Insentif positif. Insentif positif adalah daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non-material kepada karyawan yang berprestasi kerjanya di atas prestasi standar. B. Insentif negatif. Insentif negatif adalah daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah prestasi standar. 4. Bentuk-bentuk insentif. A. Non-material insentif. Non-material insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berbentuk penghargaan pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya, seperti piagam, piala, atau medali. B. Sosial insentif. Sosial insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya seperti promosi, mengikuti pendidikan, atau naik haji. C. Material insentif. Material insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berbentuk uang dan barang material. Insentif ini bernilai ekonomis
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. 5. Tujuan pemberian insentif. Berikut ini adalah tujuan pemberian insentif. Tujuan insentif bagi perusahaan. Dari sisi perusahaan, memberikan insentif kepada pekerja bertujuan untuk 1. Menjaga loyalitas para pekerja berkualitas. 2. Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja, di mana hal ini akan terlihat dari absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Tujuan insentif bagi karyawan. Dari sisi karyawan, tujuan pemberian insentif adalah 1. Memperbaiki dan meningkatkan standar hidup dengan adanya pendapatan tambahan selain gaji pokok. 2. Memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi di tempat. Jendela jauh hari menggambarkan tingkat jendela informasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikasi, yaitu pertama, gelanggang atau petak 1. Informasi yang dilakukan bersama dan diketahui secara bebarengan atau simultan oleh orang itu dan orang lain. Hal ini dapat ditingkatkan dan dihasilkan dengan yang pertama, penyingkapan atau ekspor diri kepada orang lain. Yang kedua, pengumpulan atau umpan balik dari orang lain. 2. Noda butak atau petak 2 ialah informasi yang diketahui orang lain tetapi kita tidak mengetahuinya. 3. Tedeng aling-aling atau petak 3 adalah golongan informasi yang hanya kita sendiri yang mengetahuinya dan tidak boleh diketahui orang lain. 4. Tidak kenal atau petak 4. Ada informasi kita tidak mengetahui dan orang lain pun tidak. Metode-metode pemeliharaan karyawan. Pemilihan metode yang tepat sangatlah penting supaya pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Pemeliharaan karyawan juga bisa dengan cara komunikasi. Komunikasi yang tepat harus digunakan dalam setiap penyampaian informasi agar dapat dimengerti oleh karyawan dan semua permasalahan yang ada di perusahaan dapat dipahami oleh semua karyawan. Kesejahteraan karyawan. Pemberian kesejahteraan ini bertujuan mendorong agar tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat serta tidak melanggar peraturan legal pemerintah. Tujuan pemberian kesejahteraan antara lain 1. Untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. 2. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. 3. Memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Jenis-jenis kesejahteraan karyawan. Jenis-jenis kesejahteraan karyawan yang diberikan adalah keuangan dan non-keuangan, ekonomis, penyediaan fasilitas, dan pelayanan. Program ini harus dilakukan dengan baik dan efektif agar mendukung tujuan perusahaan serta karyawannya. Jenis-jenis kesejahteraan karyawan dibagi menjadi 3. Yang pertama itulah ekonomis. Ekonomis itu terdiri dari tunjangan pensiun, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan hari raya, bonus, dan seragam kerja. Yang kedua ada fasilitas. Fasilitas itu contohnya yaitu tempat ibadah, kafetaria, tempat olahraga atau gym, seminar, koperasi, dan cuti tahunan atau cuti hamil. Dan yang terakhir ketiga, pelayanan. Pelayanan itu berupa kesehatan atau BPJS, shuttle atau jemput karyawan, daycare, asuransi, serta kredit rumah. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan strategi dan pemilihan metode yang tepat agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tercapainya tujuan dalam organisasi perusahaan. Pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap loyal karyawan dengan metode yang tepat dan efektif agar tercapainya manfaat yang Pentingnya program kesejahteraan. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan, sehingga lab hour turnover relatif rendah.
seperti memberikan kompensasi tidak langsung adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung. Dan benefit meliputi program-program perusahaan seperti jaminan hari tua, waktu libur, tabungan, sedangkan servis adalah berupa fisiknya atau bendanya seperti mobil, fasilitas olahraga, memperingati hari besar, dan sebagainya. Perbedaan antara kompensasi langsung dengan kesejahteraan karyawan. Yang pertama, gaji atau upah adalah hak karyawan untuk menerimanya dan menjadi kewajiban perusahaan membayarnya. Yang kedua, gaji atau upah wajib dibayar perusahaan, sedangkan kesejahteraan diberikan hanya atas kebijakan saja. Jadi bukan kewajiban perusahaan, atas waktu-waktu dapat ditiadakan. Yang ketiga, gaji atau upah harus dibayar dengan finansial, barang atau uang, sedangkan kesejahteraan diberikan dengan finansial dan non-finansial seperti fasilitas. Yang keempat, gaji atau upah waktu dan besarnya tertentu, sedangkan kesejahteraan waktu dan besarnya tidak tertentu. Tujuan pemberian kesejahteraan. Kesejahteraan yang diberikan hendaknya bermanfaat dan mendorong untuk tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat serta tidak melanggar peraturan legal pemerintah. Tujuan pemberian kesejahteraan antara lain sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan karyawan kepada perusahaan. 2. Memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. 3. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. 4. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. 5. Mengurangi kecelakaan dan